Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah An-Nazi'at ayat 30. Jadi sebenarnya ayat ini cerita tentang manusia yang ingkar dan tidak percaya. Kalau istilahnya Imam Jalalain, mungkirul ba'si. Dia tidak yakin kalau dia nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Dia tidak yakin kalau ada kehidupan setelah mati. Jadi setelah mati itu ada kehidupan lagi, dia tidak yakin. Makanya diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha. Jadi Allah meyakinkan dengan penciptaan langit. Coba kamu lihat langit. Siapa lebih besar penciptaan langit dengan diri kamu, kata Allah. Ya, ini kita sudah cerita tentang langit pada pertemuan yang lalu. Ini artinya ingin membandingkan, Kamu apa tidak percaya kepada hari kebangkitan? Kamu tidak percaya kepada setelah itu ada hidup setelah mati. Ya, sekarang coba kamu lihat langit, kata Allah. Langit itu lebih dahsyat saya ciptakan dibandingkan kamu. Ya, sekarang kita lanjut ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Ya, setelah itu lihatlah bumi, kata Allah. Jadi pertama langit, kemudian bumi. Dalam di sekian banyak literatur tafsir itu, cuma Imam Asy-Syaukani yang mengatakan hadza dalil ala annal arda khuliqa ba'da samawat. Jadi kata Imam Asy-Syaukani, ini kata beliau, tapi penafsir lain tidak, artinya tidak setuju dengan beliau. Jadi beliau mengatakan ini dalil kalau bumi itu diciptakan setelah langit. Ini dalilnya, kata beliau. Dibantah oleh Imam Jalalain, dibantah oleh Imam Sawi dalam tafsir beliau. Jadi yang pertama kali diciptakan itu adalah bumi dulu, ya, bumi dulu. Walaupun di Al-Quran disebutkan inna fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Betul, didahulukan langit dan bumi, langit dulu dan bumi. Tapi maksudnya begini, ya, ini kata Imam Jalalain dan kata Imam Sawi. Kenapa ayat ini bumi setelah itu, setelah langit? Pertama diciptakan bumi oleh Allah fi yaumaini, 2 hari. Yang dimaksudkan 2 hari di sini 2 periode. Yang dimaksudkan 2 periode di sini dalam tafsir Sawi beliau mengatakan alfaisanah, 2000 tahun. Setelah itu menciptakan langit 2000 tahun lagi. Ini versi Imam Sawi, Pak. Tapi kalau versi tafsir lain lagi 2 hari, ya. Tapi 2 hari ini dianggap 2000, sehari itu 1000 tahun. Setelah itu wal arda ba'da dzalika dahaha, kembali lagi menyempurnakan bumi selama 2 hari. Berarti kesimpulannya bumi itu 4 hari, langit itu 2 hari. Kenapa langit bumi itu sampai 4 hari? Ya, inilah alasan Imam Jalalain. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Makna dahaha basataha. Jadi basataha itu begini, bumi itu dulu belum ada apa-apanya. Kemudian setelah menciptakan langit, maka menyempurnakan bumi, ada airnya, ada pohon dan lain sebagainya. Ini makna dahaha. Ada yang bertanya nanti apakah bumi itu bulat atau terbentang, ya. Di semua penafsir itu termasuk tafsir Jalalain. Apa kata beliau? Wala nungkiru, kami tidak memungkiri kalau bumi itu kurawiyah, bulat. Tetapi yang dimaksudkan di sini bumi terhampar rezekinya terhampar,
manusia bisa berbuat apa saja, ambil nikmat Allah itu dalam bentuk majas. Ya. Jadi jangan basalahnya mereka mendawa deh, Pak. Kiban bumo bulat anak berdiri, kiban bumo terhampar anak berdiri. Yang bilang bumi bulat dia bersikeras bumi itu bulat, yang mengatakan terhampar bersikeras kalau bumi itu terhampar. Jadi nanti ada yang mengatakan tidak ada satu dalil pun di Al-Quran yang mengatakan bumi itu bulat. Tetapi ini dibantah oleh penafsir. Penafsir mengatakan bumi itu bulat sesuai dengan ilmu pengetahuan manusia yang sudah menyelidiki kalau bumi itu bulat. Yang dimaksudkan bumi terhampar dalam Al-Quran terhampar rezekinya. Itu maksudnya. Jadi artinya manusia bisa berbuat apa saja. Inilah namanya dahaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya nanti sempurnalah penciptaan langit dan bumi itu 6 hari. Ini juga yang kita lihat di dalam Injil. Di dalam Injil itu diungkapkan juga bumi diciptakan oleh Allah selama 6 hari. Jadi bunyi Injil itu sama seperti bunyi di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard. Penciptaan langit dan bumi itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, itu ada dalam Injil. Dan dalam Injil juga disebutkan fi sittati ayyam. Penciptaan langit dan bumi itu 6 hari. Ya. Cuma nanti ada pertanyaan begini. Kenapa mesti 6 hari? Kenapa tidak menciptakan langit dan bumi kun fayakun? Kenapa mesti 6 hari? Yang baik pelangu oleh orang lain, Pak. Nanti ada yang mengatakan kok bisa 6 hari? Kenapa tidak 5 hari saja? Kenapa tidak 4 hari saja? Atau kenapa tidak 1 hari saja? Atau kenapa tidak kun fayakun saja? Ya. Jadi ini proses namanya. Bukan berarti Allah membutuhkan waktu selama 6 hari, selama 6.000 tahun untuk menciptakan, oh ini ciptakan ini, kemudian diciptakan lo besok ini, tidak. Tapi ini namanya proses, Pak. Jadi proses itu begini. Kita kalau meninggalkan Banda Aceh, jadi kita pergi merantau selama 20 tahun, 30 tahun. Selama proses 20 tahun itu, ketika kita kembali ke Banda Aceh, sudah jadi perubahan-perubahan. Sudah ada jalan tol, sudah ada ini, sudah ada itu. Itulah yang dikatakan menciptakan bumi 2000 tahun. Setelah 2000 tahun Allah sudah menciptakan bumi sebelumnya. Kun fayakun, sudah jadi bumi. Tapi setelah 2000 tahun itu proses-proses sehingga menjadi sempurna dia. Langit begitu juga. Proses dia menjadi sempurna ketika 2000 tahun lamanya atau 2 hari. Makanya penciptaan bumi itu 4 hari, penciptaan langit itu 2 hari. Maka semuanya fi sittati ayyam. Bukan waktu proses ininya tidak, tapi prosesnya. Kita sudah membuat tape. Tape sudah kita buat, ya, tape sudah kita buat, tapi prosesnya apa? Prosesnya nanti setelah beberapa hari baru dia mulai berubah, dia berubah. Ini perubahan inilah namanya wal arda ba'da dzalika dahaha. Jadi bukan berarti Allah nak sanggup ciptakan langit langsung jadi, tidak. Jadi proses-proses dia berubah sendiri sehingga sempurna ketika 2 hari. Bumi begitu juga. Walaupun dia berubah 2 hari belum sempurna lagi, sehingga sempurnanya menjadi 4 hari. Maka setelah menciptakan langit, sempurna langit, Allah menyempurnakan wal arda ba'da dzalika dahaha. Maka kenapa baris arda itu barisnya ke atas? Kenapa tidak ke bawah? Kenapa tidak wal ardi? Kenapa tidak wal ardu? Kenapa barisnya wal arda? Karena ini menyesuaikan, ini adalah waw ataf. Waw ataf itu apa? Berhubungan dengan penciptaan sebelumnya. Allah menciptakan langit, apalagi yang diciptakan oleh Allah, wal arda ba'da dzalika dahaha. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ya, jadi makanya di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan begitu juga. Jadi beliau tidak setuju dengan Imam Syaukani yang mengatakan penciptaan langit itu duluan, setelah itu penciptaan bumi. Tidak, beliau tidak setuju. Ini yang dimasukkan dahaha di sini adalah penyempurnaan. Penyempurnaan setelah dua hari, ciptakan langit 2 hari, kemudian setelah itu Allah menyempurnakan penciptaan bumi. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, wal arda wada'aha lil anam. Ya, ini ayat bersandar dibaca oleh Imam tadi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Rupanya yang mengajarkan kita selama ini adalah Allah. Kita bisa ini, kita bisa itu. 'Allamahul bayan, diajarkan oleh Allah. Tapi dengan syarat kata Allah, fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau kamu taat dan patuh kepada Allah, apapun diajarkan oleh Allah. Apapun
apapun diajarkan. Diarahkan hatimu, diajarkan otakmu, diajarkan juga hatimu untuk memahami agama. Jadi kata kuncinya satu saja, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan kamu apa saja. Ya. Makanya Ibnu Abbas itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, ajarkan agama kepada Ibnu Abbas. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan takwil kepada dia. Wa tafsir, ajarkan tafsir kepada dia. Wal hikmah, ajarkan juga hikmah kepada Ibnu Abbas. Jadi hikmah, kita sudah ngomong tentang hikmah. Hikmah artinya setiap yang kita lihat itu kita selalu kembalinya ke diri kita. Jadi bukan ke orang lain, tidak. Ketika lihat orang meninggal, kita selalu menyelun meninggal akibat. Itu hikmah namanya, Pak. Ya, ini hikmah namanya. Setiap ada terjadi apapun, kita selalu melihat diri sendiri, Pak. Mungkin ada yang terbaik di belakang ini. Ya. Makanya penafsir mengatakan begini. Bahkan dalam sebuah itu bukan mufassir, katanya ahlul ilmi, Pak. Ahlul ilmi di dalam kitab-kitab tasawuf itu apa kata beliau? Ketika kamu menginginkan sesuatu tapi tidak terwujud sesuatu yang kau inginkan, berarti Allah menginginkan yang terbaik bagimu, kata mereka. Jadi makanya kita ini tidak perlu pesimis ya, tidak perlu pesimis. Saya kepingin ini tapi tidak tetapi apa? Allah menginginkan lebih baik lagi daripada itu. Makanya kata Imam Sya'rawi, kalau seseorang itu dia mengetahui hikmah di balik musibah, hikmah di balik sesuatu hal, setiap hari dia akan bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengarahkan saya. Terima kasih ya Allah. Ini tender ini tidak berhasil. Terima kasih, mungkin ada tender lain untuk saya ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan anak saya sakit ya Allah. Di belakang ini ada hikmahnya. Kemungkinan saya tidak boleh pergi ke sana. Kalau saya ke sana mungkin ada apa yang terjadi ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah begini, Engkau buat begini ya Allah. Ya. Tapi masalahnya manusia tidak pandai berterima kasih dan tidak tahu hikmah di balik musibah apa yang menimpa dia. Dia selalu melihat apa? Ketika menimpa dia itu yang negatif, dia selalu mengatakan Allah tidak sayang kepada dia. Allah tidak tidak sayang melebihi sayangnya kepada orang lain. Padahal itulah sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya. Akhraja minha ma'aha. Ya, jadi ini akhraja ini badal istimal namanya. Badal istimal begini. Di dalam kajian ilmu nahwu, di dalam kajian ilmu balaghah, kalau datang ke Indonesia presiden, siapa itu? Jokowi. Jokowi itu adalah badal istimal dari presiden. Jokowi datang ke Aceh, siapa Jokowi? Presiden. Presiden dan Jokowi adalah badal istimal. Ketika disebutkan Jokowi terbayang presiden, disebutkan presiden terbayang Jokowi. Akhraja minha ma'aha. Makanya satu-satunya yang mengeluarkan sumber untuk kemaslahatan manusia itu bumi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Jadi artinya bumi itu fungsinya apa? Mengeluarkan air dari isinya, dia keluarkan air. Sebagaimana Allah minta kepada bumi untuk memenuhi bumi itu dengan air ketika ingin menenggelamkan pembangkang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Tatkala air itu terus keluar, tidak mau berhenti dia, Pak. Air itu terus keluar. Secara logika, air itu tidak mungkin naik atas gunung, Pak. Tetapi itu yang terjadi, Pak. Jadi artinya falamma taghal ma'u, ketika air itu naik terus dia. Dia melewati gunung, naik terus dia. Sehingga dikatakan faltaqal ma'u, air di bawah sudah ketemu dengan air di atas. Apa maksudnya? Air itu sudah hampir sampai ke sana, Pak. Tinggi sekali airnya. Airnya sudah tinggi sekali. Secara logika tidak mungkin. Dan kemudian air yang di atas pun terus turun. Ya, terus turun. Air yang di bawah mengeluarkan airnya. Kalau kita tanya dari mana air itu? Kenapa begitu banyak sekali? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari air atas begitu juga. Ketika semua sudah tenggelam, Allah mengatakan, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wahai bumi, telanlah air yang sudah ada. Maka disedot semua air itu, Pak. Kemana perginya? Wallahu a'lam bishawab. Maka dia takut sekali kepada Allah. Air itu kan makhluk Allah. Maka setiap perintah Allah, karena dia sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna aradnal amanah. Jadi Allah menawarkan amanah tapi mereka tidak mau. Apa kata langit, bumi dan yang lain-lain sebagainya? Kami patuh saja kepada Engkau ya Allah. Matahari begitu, kami patuh kepada Engkau ya Allah. Ketika Engkau suruh terbit, kami di pagi hari kami terbit. Terbenam di malam hari, kami terbenam. Kata bulan begitu juga, air begitu juga. Perintah apapun yang Engkau katakan akan kami lakukan ya Allah.
termasuk perintah untuk menenggelamkan pembangkang Nabi Nuh alaihissalam. Maka setelah itu Allah katakan, ya ardu bla'i ma'aki, wahai air, wahai bumi, telanlah airmu. Akhirnya ditelan semua air itu, sehingga air itu, wa ya sama'u aqli'i, wahai langit, berhentilah untuk menurunkan hujan, ya, supaya apa? Airnya menjadi kering. Wastawa 'alal judi, maka ketika itu kapal Nabi Nuh itu berlabuh di sebuah bukit namanya Bukit Jabal Judi. Ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di India. Ya, jadi terserah empatnya. Yang jelas kapal beliau itu berlabuh di sebuah bukit namanya Al-Judi. Secara logika tidak mungkin kapal itu berlabuh di atas bukit. Dia berlabuh di mana? Di atas air berlabuh. Di atas bukit dia berlabuh. Tapi apa yang tidak mungkin sama Allah Subhanahu wa taala? Makanya mintalah kepada Allah sesuatu hal yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin apa? Hana mungkin bakai katanya. Bisa sembuh, anak sembuh, atau begini, atau apa saja yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Qur'an ada kata-kata khalaqa, ada kata-kata khaliqun, ada kata-kata ja'ala, ada kata-kata ja'ilun, ya. Khalaqas samawati wal ard. Ini khaliqun basharan min tin, ja'ala lakumus sam'a wal absara, ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi apa bedanya? Kadang-kadang dalam bentuk kata kerja, khalaqa, ja'ala, kadang-kadang dalam bentuk subjek, isim fa'il, khaliqun basharan min tin, ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam tafsir Al-Baghawi beliau mengatakan itu sama saja. Khalaqa, ja'ala itu sama. Tetapi ketika itu ada penafsir lain menafsirkan tidak sama, beda. Penciptaan manusia selalu Allah gunakan kalimat khalaqa, tidak ada ja'ala. Kenapa Nabi Adam ja'ala? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka dijawab oleh penafsir lain lagi. Artinya apa? Nabi kalau Baghawi sama khalaqa sama ja'ala. Dijawab penafsir lain lagi. Berarti apa? Ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah sebelum diciptakan Nabi Adam. Mana alasannya? Kalimat ja'ala. Penafsir lain mengatakan khalaqa, cuma Nabi Adam lah makhluk yang pertama hidup di dunia ini. Mana buktinya? Khalaqa. Khalaqa itu artinya menciptakan sesuatu tidak ada contohnya. Ya, maka Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada makhluk sebelumnya yang hidup di bumi. Ya, maka penafsir yang kedua menafsirkan lagi ada. Mana buktinya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menggunakan kalimat ja'ala. Arti ja'ala apa? Ada contoh sebelumnya yang hidup di bumi. Ini pendapat ini salah satu pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan ada makhluk lain selain manusia yang sebelumnya tinggal di bumi. Siapa itu? Syaitan. Kelompok jin. Jin itu, maka jin itu kalau kita tanya, jin itu di mana sebenarnya tinggalnya? Apakah tinggal di langit dulunya atau tinggal di bumi? Dijawab oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, khalaqallahu al-malaikah wa askanahum fis sama'. Allah menciptakan malaikat dan memberikan tempat tinggal mereka di langit. Satu. Yang kedua, khalaqallahu al-jan wa askanahum fil ardi. Allah menciptakan jin dan memberikan tempat tinggal mereka di bumi. Maka inilah alasannya kenapa di bumi itu ada makhluk selain Nabi Adam, itulah jin, kelompok jin. Kelompok jin itu satu sama lainnya saling bertengkar satu sama lainnya, sehingga Allah menyuruh mengirim malaikat untuk membereskan mereka ini. Kemudian setelah itu baru diciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ibnu Abbas. Kita lanjut ya, Pak. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ada keanehan-keanehan di sini kalau kita lihat, Pak. Jadi dari bumi itu Allah mengeluarkan air. Artinya apa? Dari semua bumi. Inilah badal istimal namanya. Jadi tidak mesti dari sini keluar, di sini tidak keluar, semua keluar. Mana buktinya? Ada kehidupan ya, ada kehidupan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ya, saya ingin ada terjemahan, Pak. Ada coba apakah sama atau tidak? Coba lihat mar'aha itu, coba dibaca. Iya, mar'aha itu bukan tumbuh-tumbuhan sebenarnya. Kita akan lihat kenapa bisa menjadi tumbuh-tumbuhan. Mar'aha itu tempat. Ra'a, yar'a, ra'iyah, ra'in, mar'iyun, ir'a, la tar'a, mar'an, mir'an, ru'ya, yur'a. Apa arti mar'a? Mar'a itu ladang. Apa arti mar'a? Mar'a itu tempat.
Kenapa Allah menggunakan kalimat ini? Allah memunculkan tempat. Apa maksud tempat? Inilah kalimat majaz namanya. Yang dimaksudkan Allah memunculkan ladang, bukan ladang yang dimunculkan, tetapi apa? Isi ladangnya yang dimunculkan. Isi ladang apa? Tanam-tanaman, ya. Sebenarnya mar'ah itu bukan tanaman-tanaman, ya. Mar'ah itu ladang. Karena sesuai dengan tadi kan, ra'a yar'a ra'yan, ra'in mar'iyun ir'a la tar'a mar'an mir'an roya yur'a mar'an. Dua kali diulang oleh Allah. Ini namanya isim makan namanya. Isim makan itu tempat. Mar'a itu adalah tempat untuk mengembala. Mar'a itu adalah tempat untuk menanam. Allah keluarkan tempat mengembala dari bumi? Tidak mungkin. Ya, artinya apa? Allah mengeluarkan isi daripada tempat mengembala itu. Allah mengeluarkan isi daripada ladang. Apa isi ladang? Sayur-sayuran, ya, semuanya. Itu untuk siapa itu? Untuk manusia. Manusia dan binatang. Binatang kalau sudah makan itu, manusia binatang dimakan juga oleh manusia. Maka Allah katakan dalam surah Ar-Rahman, wal arda wada'aha lil anam. Itu semua yang ada di bumi itu untuk manusia, semua untuk manusia. Begitu sempurnanya bumi ini, ya. Artinya kesempurnaan bumi itu, kesempurnaan langit tidak begitu hebat dengan kesempurnaan bumi. Bumi lebih sempurna. Kenapa lebih sempurna? Semua ada di situ. Makanya syaitan dan iblis pernah protes kepada Allah. Apa protesnya? Ya Allah, tidak adil ya Allah. Ya, jin demi pengkaji Allah tidak adil. Dan jin itu dia tidak sepenuhnya takut kepada Allah. Dia tidak sepenuhnya takut kepada Allah. Dari mana kita tahu kalau dia tidak takut sepenuhnya kepada Allah? Memang dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Tetapi kalimat akhaf itu masih di bawah level akhsya. Level akhsya. Paling tinggi itu akhsya. Akhsya itu tidak ada takut kecuali pada Allah. Apapun itu, ketika Allah menyuruh ini kita lakukan karena itu perintah Allah. Tetapi akhaf itu di bawah akhsya. Makanya kenapa iblis itu dan setan itu dalam satu kesempatan dia tidak mau mendengar perintah Allah. Kenapa? Karena dia menggunakan kalimat akhaf. Akhaf ini artinya apa? Masih setengah-setengah. Tapi kalau akhsya, dia sudah 100% takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya syaitan itu, iblis itu, dia mendatangi Allah. Apa kata iblis? Engkau tidak adil ya Allah. Kenapa bumi kepada Adam saja engkau berikan? Karena sempurna, begitu sempurnanya bumi. Wal arda wada'aha lil anam. Engkau memberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, padahal semua kamu kami engkau lemparkan ke bumi, tetapi engkau berikan isi-isi bumi itu untuk Adam. Kenapa untuk saya tidak engkau berikan? Adam sudah jelas, dia tinggal di bumi, dia cocok tanam dan lain sebagainya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, kata iblis dan syaitan. Padahal engkau keluarkan kami 4. Iblis, ular. Ini dalam tafsir Al-Baydawi, dalam tafsir At-Tabari begitu juga. Iblis, ular, Nabi Adam, Siti Hawa, dengan tempat-tempat yang berbeda. Tetapi engkau tidak adil ya Allah, kata iblis. Adam engkau berikan apa? Fiha tahyauna wa fiha tamutun. Ini firman Allah pada Nabi Adam. Kamu hidup di situ, bisa bercocok tanam, bisa ini, bisa itu, semua untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu juga mati di situ dan kamu juga dibangkitkan di situ. Hanya ini dalil membuktikan kalau kita meninggal di sini, Pak, di nesu kita meninggal. Kemudian ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, kita bangkit dari tanah nesu ini juga, bukan tanah yang lain. Beda begitu, Pak. Cuma bedanya apa? Ketika kita bangkit, tidak ada lagi bangunan rumah di samping kita itu, tidak ada lagi, Pak. Jadi kalau kita dikebumikan di samping rumah, ya, di samping rumah kalau itu tak pesan Pak nek dikebumikan ya di samping rumah, Pak. Ya, itu mandu di samping rumah. Bah mangan ketika dibangkitkan dia, Pak. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, tanahnya tanah sama, Pak, bukan beda, Pak. Jadi firman Allah dalam Al-Qur'an Baddalna saya gantikan bumi ini dengan bumi yang lain. Tanahnya tetap, Pak, tetapi bumi itu padang mahsyar itu tubaddalul ardu khairul ardi was samawat. Saya gantikan nanti ketika di padang mahsyar itu saya tambah tanah yang lain. Tetapi tanah di mana kita meninggal dunia, tanah itulah nanti ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Jadi tanahnya sama. Tetapi apa? Situasinya dan tempatnya yang berbeda saja. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan Oh ya, tadi iblis protes, Pak. Kata Allah kepada iblis, tidak. Kamu juga adil, saya berikan keadilan bagimu. Apa keadilannya? Kamu yang setiap
kita sudah pernah ceritakan, Pak. Kita ulang-ulang saja. Tempat tinggalmu jelas. Tempat tinggalmu itu apa? Di tempat keramaian, itu tempat tinggalmu itu. Ya. Di pekan, di nyoni, pokoknya tempat keramaian. Maka baik trip pada tempat keramaian. Ya, Pak. Li budak-budak syaitan ya, Pak. Jadi tempat-tempat keramaian betul yo ramai-ramai orang, angkanya lu syaitan, Pak. Kamu tempat kamu di situ. Tempat jorok juga di situ tempat kamu. Jadi kalau mau saya pergi ke pasar, Rasulullah kan mengatakan, saya juga pergi ke pasar, tetapi ke pasar hanya setelah hajat saya selesai saya pulang. Saya beli apa? Saya pulang. Jadi jangan lama-lama di situ. Makanan kamu juga sudah jelas, kata Allah. Setiap makanan ibnu Adam yang tidak dibacakan bismillah, dia nak baca bismillah, dia minum tak baca bismillah, jatah kamu di situ. Maka senang sekali iblis, Pak. Oh ya, gedal ya. Maka le manusia nak baca bismillah, ada jatah kita semua itu. Ya. Sehingga Imam Al-Qatadah mengatakan dalam tafsir beliau, mana buktinya kalau syaitan itu ketika kita minum air atau apa saja, dia mengambil jatah kita. Apa kata Imam Al-Qatadah dalam tafsir beliau? Inna syaitana yadhuqu wa yata'am. Dia bisa merasai juga makanan kita, wa yata'am, dan dia bisa kenyang dengan makanan kita. Wallahu a'lam bishawab, bagaimana caranya? Makanya mungkin nanti banyak orang baju bunuh, tapi piju pada piju tu ya. Bujuk gojai baju. Kemungkinan besar aci tanya makanya. Kalau dia mengeluh kan, menyolong doktor, tanya dia makan lu baju pula. Dan dia baca bismillah, hanya tanya lepas. Baik dah tanya nyona vitamin B, tanya vitamin bismillah dia. Nah baca bismillah. Ya, dia. Karena ada orang juga makan dengan vitamin ini, vitamin macam-macam vitamin, Pak. 4 sehat 5 sempurna, 5 sempurna lah, Pak. Bahkan ada 5 sehat 6 sempurna lagi, Pak. Lengkap katanya. Cuma penyakit lengkap ya, Pak. Penyakit lengkap katanya. Yang tanya juga, nah baca bismillah dah. Yang tanya Pak. Karena setiap baca bismillah itu bisa untuk menjaga syaitan tidak ikut dalam kita makan ini, Pak. Kemudian dia tidak bisa merasai makanan kita dan tidak bisa makan apa yang kita makan. Kemudian juga itu bisa menolak, bisa membantu seorang kalau ada sesuatu hal yang tidak baik pada makanan itu. Karena kita sudah membawa nama yang baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin makanan itu yang macam-macam bisa masuk ke dalam mulut yang keluar dengan mengucapkan kalimat yang baik, Pak. Thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan makan paha kambing yang diberikan racun oleh seorang wanita Yahudi, beliau baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, baru beliau makan. Ketika mau makan paha itu ngomong, Pak, ya Muhammad, kamu jangan makan saya sudah diracuni oleh wanita Yahudi itu. Langsung diletakkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna wa mar'aha. Mar'aha ada kita jumpai juga di dalam surah Al-A'la. Alladzi khalaqal mar'a. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Jadi akhrajal mar'a itu apa? Yang mengeluarkan tanaman-tanaman. Sebenarnya bukan tanaman itu, bukan tanaman, tetapi apa? Ladang. Karena ini kalimat majas. Majas itu contoh majas begini, bukan kalimat sebenarnya. Contohnya begini lagi. Nanti panitia atau BKM ngomong di depan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di tempat yang berbahagia ini. Kipan tempat berbahagia, tempat lagi mana bahagia tempat. Yang bahagia orang yang berada di depan itu. Ini majas namanya, Pak. Jadi artinya bukan tempat yang berbahagia. Masa yang berada pada tempat yang berbahagia ini tempat berbahagia. Yang berbahagia orang yang masuk ke dalam masjid yang berbahagia. Mana ada tempat bahagia lagi tempatnya, Pak. Ya, tidak ada bahagianya. Ya. Jadi artinya ini penggunaan kalimatnya bukan pada tempatnya, kalimat majas sama seperti ini. Tetapi uniknya di dalam surah Al-A'la, alladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Ini perumpamaan dunia. Coba kalian lihat dunia itu. Kenapa kalian lengah sekali, kata Allah? Perhatikan tanaman yang saya ini, makanya kita disuruh pakai akal, Mak, untuk melihat fenomena-fenomena alam. Coba kamu lihat kata Allah Subhanahu wa taala, saya tumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu, alladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Tanaman itu lama-lama menjadi hancur dan dia hilang begitu. Coba kamu lihat, belajarlah dari tanaman itu. Begitulah hidupmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu hidup tidak lama, kata Allah. Kamu itu hidup bahagia, disiram, dikasih pupuk, tanaman, Pak. Hijau pupuk, Pak. Apakah dia terus seperti itu? Tidak. Tanaman itu akan mati dia, Pak. Cabai begitu juga. Paling enggak kita panen sampai berapa kali, 3 kali. Apakah terus seperti itu? Tidak. Maka ketika dia mati,
tumbuh biji-bijian yang lain. Ketika kita meninggal dunia, ada anak-anak kita semua. Akhirnya kalau seandainya kita ini dino dapat hebat loh, kita akan menjadi sejarah bagi anak kita kalau sudah 100 tahun yang akan datang. Ketika 100 tahun yang akan datang, nyandanya dia ke sejarah, Pak, sejarah. Bahkan kendaraan yang kita beli, nyo kendaraan anti. Padahal nyamun tak belum bukan anti. Tetapi ketika 100 tahun kemudian, anak cucu kita mengatakan nih anti. Urung halun dan kendaraan anti kita bawa. Padahal kan anti nyamun, Pak. Akhirnya kita menjadi sejarah, Pak. Cerita anak-anak kita dulu. Jadi artinya apa? Inilah namanya khalifah. Khalifah itu berasal dari kalimat khalfun. Ada orang di belakang kita. Sehebat apapun kita pada masanya saja, di belakang kita ada orang lagi. Sehebat apapun dia, ada masanya juga. Kemudian setelah dia hidup lagi orang hidup lagi. Itulah namanya khalifah. Inilah yang dimaksud dengan wa mar'aha. Kita lanjut sedikit lagi. Wal jibala arsaha. Jadi di bumi ini diciptakan apa lagi oleh Allah? Wal jibal. Jadi jibal itu jamak daripada bentuk banyak daripada jabalun. Jabalun, jabalani, jibal, banyak gunung. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Ma tarawna wa ma la tarawna. Gunung itu ada yang bisa kamu lihat, ada yang tidak bisa kamu lihat. Mana yang bisa kita lihat? Tajak gede dak gunung Gurde, gunung Selawah, macam-macam yang dia, Pak. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak bisa kamu lihat. Di dalam lautan rupanya ada gunung juga, Pak. Ya. Mana bukti kalau di lautan ada gunung? Kalau kita lihat bumi ini, itu yang lebih luas adalah lautan, bukan daratan. Ya. Apa fungsi gunung ini? Arsaha, itu seperti paku. Jadi kalau seandainya kita memasang rumah triplek, supaya tidak goyang tripleknya ketika angin bertiup, maka kita paku, kita talabang rumahnya. Begitu juga bumi ini, supaya tidak goyang dia, maka dipaku semuanya. Dan mustahil kalau yang dipaku itu adalah yang di daratan saja, mustahil. Artinya apa? Di lautan yang lebih luas lagi, itu lebih banyak gunung lagi, lebih banyak paku lagi, supaya apa? Bumi ini tidak goyang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala, ini makna arsaha. Arsaha itu apa artinya? Sabitun fil ardi. Dia tetap tidak goyang karena ada apa? Karena ada paku. Paku itulah yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal jibal, gunung-gunung. Maka ketika seandainya nanti mau dikiamatkan, mudah sekali gunung saja yang ditarik. Kita kalau seandainya triplek tadi mau kita terbangkan, copot saja pakunya. Setelah kita copot pakunya, maka triplek itu akan terbang. Kalau kita ingin bumi ini lempengannya itu terkoyak semuanya, mudah sekali. Allah tinggal menarik gunungnya saja. Wasuyiratil jibal. Ya. Maka gunung itu akan ditarik oleh Allah. Kapan ditarik gunung itu? Waktu malam hari, Pak. Ya. Dari mana kita tahu malam hari, Pak? Kalimat Sara yasiru. Sara yasiru itu adalah berjalan malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asra itu diperjalankan malam hari, Pak. Ya, jadi malam hari dia. Makanya wasuyiratil jibal, gunung itu akan diterbangkan, dijalankan oleh Allah. Kapan dijalankan? Malam hari, Pak. Ya. Makanya nanti malam hari dia terangkat satu-satu, diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan di siang hari dan bukan di pagi hari. Dalilnya mana? Itulah yang tadi, Pak. Dalilnya adalah kalimat wasuyira, Sara yasiru, Bani Israel. Israel itu suka jalan malam. Nabi Yakub alaihissalam, maka keturunannya dipanggil dengan keturunan Bani Israel. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut sedikit lagi lah. Ya, satu ayat lagi, Pak. Biar lengkap. Ayat berapa ini? 33 ya. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Jadi untuk apa tadi itu? Untuk apa di mar'aha itu untuk apa? Gunung-gunung itu untuk apa? Supaya mata'al lakum. Mata' ini artinya supaya kalian bisa mengambil manfaat. Gunung bumi ini tidak goyang, ada gunung. Kemudian akhraja minha mar'aha wa mar'aha. Apa yang kalian tanam semua tumbuh. Ya, apa yang kalian tanam semua tumbuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa itu? Mata'al lakum. Mata' di sini ya, ada beberapa penafsir yang menafsirkan kalimat mata' di sini. Salah satunya adalah Ibnu Asyur dan dalam tafsir Sawi, tafsir Al-Wasit. Itu mata' itu apa kata beliau? Muddah mahdudah, dalam waktu yang tertentu. Ya. Dalam tafsir lain, li zamanin mahdud. Kesenangan itu cuma sebentar saja. Setelah itu tidak ada lagi, sebentar saja. Buktinya apa? Anak-anak Nabi Adam dulu diberikan kesenangan oleh Allah cuma sebentar saja. Setelah itu Nabi Hud, Nabi Saleh, umat-umatnya itu
kenikmatan di dunia cuma sebentar saja. Sekarang nggak ada lagi, Pak. Mana pengikut Nabi Saleh? Nggak ada lagi. Mana pengikut Nabi? Nggak ada lagi, Pak. Kemudian pengikut dan pembangkang Nabi Nuh alaihissalam diberikan kesenangan oleh Allah cuma sebentar saja. Ini namanya mata, namanya, Pak. Mata itu kesenangan sebentar. Ibnu Asyur adalah salah seorang penafsir bahasa, Pak. Beliau menafsirkan bahasa mata'a itu adalah limuddah mahdudah, waktu tertentu. Artinya apa? Ketika kita dapat jabatan 5 tahun, jid sebagai ibu, cuma 5 tahun saja, habisnya kan alih. Ketika 5 tahun kita bebas, mau ke sana, tinggal perintah, saya mau ke sana, saya mau ke sana, mbak anu buah dengan ibu kamu. Tapi 5 tahun saja. Setelah 5 tahun ajikan lah, lu ke sana, ya ke draw ni, ya ke draw ni. Dan yang pekat, drone ke bawah seli, gede. Cuma 5 tahun saja, ya Pak. Begitu juga hidup di dunia, Pak. Limuddatin mahdudah. Hidupannya cuma sebentar saja. Setelah itu dia mengkubuh. Oh, dia mau buah, atau boleh dia hardahan atau bolehan. Ya. Apa-apa pun tidak ada lagi, Pak. Maka Allah mengatakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Ya, nih, Pak. "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Wahida ini apa? Ini Walid Al-Mughirah yang selalu menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ingin mengatakan begini, wahai Muhammad, sabar saja, mbak urung bingkengnya, urungnya ipegah droga, kamu tenang saja, sabar saja kamu. Sabar saja, dia mati juga dia, kata Allah. Itu biar urusan saya dia. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Dia itu, kata Allah menceritakan pada Nabi, enggak perlu takut kamu. Dia itu di dalam perut kandungan ibunya sendiri, dilahirkan juga sendiri. Inilah wahida namanya, Pak. Khalaqtu wahida. Dia sendiri, saya berikan rezeki juga sendiri. Dia akan ketemu dengan saya juga sendiri. Dia mati juga sendiri. Nggak perlu takut kamu. Sehebat apapun seorang itu, maksiat yang dilakukan kembali juga kepada saya. Setaat apapun dia itu, dia akan kembali kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wahidah. Terbingkeng apapun kedanya, setaat apapun kedanya, mateci kedanya. Ya. Maka ini namanya mata. Mata itu cuma limuddah mahdudah. Kalau dalam tafsir Al-Wasit beliau katakan li zamanin mahdud. Waktunya cuma sebentar saja, ya. Jadi artinya waktu kita apa bisa menjabat sekian tahun, Pak. Nauru dalim bah dalim gede. Hai dah pegah bah dalim gede, nanti mati gedo ya. Bah dalim gede habis pecan dia kah 60, Pak. Bah dalim gedo, ya enggak ada masalah. Ini mata namanya, Pak. Karena kehidupannya cuma sebentar saja. Fir'aun sedalim dalim Fir'aun kah ana le Fir'aun itu kecuali nauru otak-otak lagi Fir'aun ya, Pak. Jadi artinya Fir'aun yang asli memang ada lagi ya pegah roh hebat, pegah. Tapi kan ada lagi sekarang. Numrud yang mengatakan orang paling kaya, memang betul. Numrud adalah raja paling kaya. Jadi raja kafir yang paling kaya itu di dunia itu dua. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Yang pertama Bakhtansar, yang kedua Numrud. Itu raja yang terkaya di dunia. Walaupun dia kaya, Allah tidak akan ampun. Mana dia? Katanya dia bisa berbuat sesuatu, Pak. Numrud bisa berbuat sesuatu. Sehingga dia mengatakan, saya Tuhan, katanya, Pak. Ana uhyi wa umit. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan, tetapi tidak sehebohnya Fir'aun. Dia mengatakan diri dia juga Tuhan. Dia bisa menghidupkan, dia bisa mematikan, dan dia bisa berbuat apa saja. Cuma kan sebentar saja. Setelah itu Numrud meninggal. Bagaimana meninggal Numrud? Masuk makhluk Allah ke telinga dia, Pak. Ya. Nyamuk dia mau budak-budak anu haji tak uleh tapi pepe uleh yang meninggal dunia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sehebat apapun seorang itu, hendak mulai stroke, stroke, jantungan, kanyo, kaji. Hana tahu dengar leh. Ye pengaduhai dulu yo hana. Jamunyo le yuyu kamu nyo hana le. Bakal hana jabatan lebih ayu lah hana le. Inilah mata. Cuma sebentar saja. Mata'an lakum wa li an'amikum. An'am ini apa? Kalau disebutkan an'am di dalam Al-Qur'an, surah Al-An'am itu tidak lepas dari 3 binatang. Al-ibil, unta, wal bakar, sapi, wal ghanam, kambing. Itu an'am namanya. Jadi tidak termasuk mano, hana ite, hana tidak mau ite ya, Pak. Jadi an'am itu itulah 3 ini. Jadi artinya apa? Ini mewakili yang lain. Jadi mewakili yang lain. Jadi artinya unta, sapi dan kambing itu an'am. Artinya Allah ingin katakan begini. Ini juga yang saya berikan ini, tanaman saya berikan untuk mata. Mata itu supaya binatang kalian bisa bersenang-senang dengan ini, kambing, kemudian unta, kemudian sapi, dan kalian juga bisa mengambil manfaat dari unta ini, dari sapi ini, dari kambing ini. Saya rasa cukup sekian saja. Ini kita lanjutkan pertemuan selanjutnya saja. Ya. Karena ini sudah masuk fa'idah, itu fa'ifsah namanya.
Faifsah itu menceritakan sesuatu hal yang sudah dihilangkan di belakang itu. Ya, nanti ya pertemuan selanjutnya. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Oh ya, siap. Di awal kita iya. Kita hitung hari itu lebih matahari untuk matahari. Iya, iya. Tapi mengatakan matahari itu tidak ada. Iya. Sekarang kita ceritakan alam itu belum ada. Itu dari mana? Iya, iya. Dari mana bisa dihitung hari? Atau pakai planet lain, atau pakai benda yang lain, hanya itu. Oh ya. Waalaikumsalam. Ini juga apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan begini dalam tafsir beliau. Limadha sumiya al-qiyamah bil qiyamah? Kenapa hari kiamat itu dikatakan kiamat? Kan ada hari lagi, Pak. Kenapa dikatakan kiamat? Kenapa dikatakan yaumul akhir, Pak? Kenapa hari akhir? Hari lagi. Limadha sumiya bi yaumil akhir? Kenapa katanya hari akhir? Sedangkan matahari tidak ada lagi, Pak. Artinya tidak ada lagi perputaran matahari, bulan tidak ada lagi, tidak ada perputaran lagi. Kenapa dikatakan sumyabi al-yaum? Kenapa dikatakan hari? Dijawab oleh Ibnu Abbas. Li'anna la yaumun qablahu wa la ba'dahu. Dikatakan hari akhir karena hari setelahnya tidak ada lagi proses perputaran bumi dan bulan. Kemudian hari sebelumnya tidak ada lagi. Maka kalau seandainya seperti yang dikatakan oleh Imam Sawi, lau madda yadahu la adraka syamsa. Kalau dia itu tangannya dia naikkan ke atas itu pada padang mahsyar, maka dia akan memegang matahari. Karena matahari tidak berputar lagi, maka tidak dikatakan hari lagi. Ya. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu hari itu? Ya. Dari mana mulai hari? Maka ini muncul beberapa penafsiran. Fi sittati ayyam, 6 hari. Dari mana kok bisa dikira hari? Ya. Makanya nanti penafsir mengatakan bukan 6 hari, itu periode namanya, Pak. Ad-dahr. Ada juga mengatakan dahrun itu, periode itu 1000 tahun ya. Artinya apa? Dalam proses 6000 tahun, proses ya, berproses. Cuma kita saja nanti ada juga yang mengatakan begini. Hari itu dimulai dengan Ahad. Ya, Ahad itu kan 1, Pak. Ahad, Itsnin itu 2. Maka hari Senin. Ats-Tsulatsa, Salasah 3. Maka hari Selasa. Al-Arbi'ah, hari keempat, hari Rabu. Al-Khamis, Khamsah itu 5. Maka hari ini Khamis, Al-Jum'ah. Kenapa Jumat? Kenapa tidak Sittah? Jumat ini, itu penamaan Jumat itu berasal dari seorang sahabat. Ketika pas hari Jumat, apa kata beliau? Tajamma katanya, Al-Jum'ah. Ya, jadi berkumpullah. Maka hari Jumat itu hari berkumpul, Pak. Al-Jum'ah. As-Sabat, hari Sabat. Sabat itu apa? Sab'ah sebenarnya, Pak. Sab'ah itu berubah menjadi Sabat, ya. Jadi makanya kalau seandainya penciptaan langit dan bumi itu dari mana kiranya, dari mana tahunya ya? Kalau tidak ada, ya jadi makanya penafsir itu ada yang mengatakan itu bukan hari tidak, tetapi masa. Jadi arti masa apa? Periode ya. Dalam tenggang waktu berapa? 6000 tahun. Dalam tenggang waktu 6 hari. Tetapi ada juga dalam tafsir lain lagi mengatakan begini, termasuk di dalam Taurat. Di situ dikatakan Allah pertama sekali menciptakan itu Yaumul Ahad. Ya, hari Ahad, dimulai dari hari Ahad sehingga berakhir hari Jum'ah. Makanya kenapa orang Yahudi, ini ada di dalam tafsir Al-Baitawi ya, kalau tidak Baitawi Sawi. Orang Yahudi ketika ditanya kenapa hari Sabat kalian beribadah, apa dijawab mereka? Karena ini adalah hari istirahatnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah menciptakan langit dan bumi, dimulai hari Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Kan 6 hari, Pak. Sabat itu hari ke-7. Maka karena hari ke-7, maka itu waktu istirahat kami, ya, yang ahli Yahudi, Pak. Kemudian kita tanya kepada Nasrani, kenapa kalian liburnya hari Sabtu, hari Minggu? Ya, Pak. Apa dijawab oleh orang Nasrani? Karena hari itu adalah hari pertama sekali Allah menciptakan langit dan bumi. Maka untuk menghargai itu, nyanyian Nasrani, Pak. Untuk menghargai itu, maka kami tidak pergi kemana-mana hari Ahad. Kami beribadah di hari Ahad. Kami pergi ke gereja di hari Ahad. Tanya ente baru mukmin, awak bakal Sabtu Minggu, ya dua-dua, Pak.
tergabung aja dua-dua. Punya Yahudi kan jelas apa? Yahudi jelas dia hari Sabtu beribadah. Kemudian jelas juga Nasrani beribadah. Katanya baru mukmin. Oh, ada bahkan dua-dua. Menggabungkan dua ibadah. Ibadah Yahudi, ibadah Nasrani. Orang Nasrani ibadah ini ada ibadah. Aja penting gitu ya. Ketika hari Jumat, ya, hari Jumat gemekan gitu ya. Ya gemekan. Makanya ketika lundanya mbak orang yang pergi ke laut, kenapa tidak pergi ke laut hari Jumat? Oh, hamil, nggak boleh pergi ke laut. Ya, pekan hari ibadah ni hari Jumat, walaupun hendak gejak Jumat ya mah. Yang Jumat dah gejak ya mah. Hari ini nggak boleh pergi ke laut. Yang masjid, ambil ile, pejak ile mah. Hendak gejak ile, masjid bi hendak gejak ya. Laut hendak gejak je hendak gejak. Ketika ditanya kenapa tidak pergi ke laut, pentingnya ombaknya kibarnya mati lu. Nyanya dah pegah tu baganya, ai menyohanan tu main Jumat yang mati tu kibarnya. Ya. Gaknya gejaga tamu segi hendak gejaga. Ya begitu. Jadi artinya hari itu kita tidak bisa melihat dari ini saja. Oh berarti ketika diciptakan sebelum diciptakan langit dan bumi, berarti kan sudah ada matahari. Itu belum ada matahari dan ini lagi. Matahari dan bulan belum ada lagi. Ketika Allah menciptakan samai fasawaha, makna sawaha, ketika diciptakan langit itu fasawaha, finishing. Arti finishing apa? Matahari di langit ketiga, bulan di bawah langit, kemudian ada bintang-bintang lain yang di langit. Maka inilah makna fasawaha. Kemudian ketika itu diciptakan bumi, kemudian apa-apa yang ada di bumi, inilah periode namanya. Jadi artinya di mana landasan harinya ya. Kalau kita tanya landasan harinya, kalau hari itu kan berdasarkan matahari yaujo kathiro, o kadua uro. Makanya penafsir itu mengatakan bukan itu sebenarnya. Penafsir mengatakan itu adalah ad-dahr. Ad-dahr itu apa? Masa. Jadi masa periode. Periodenya bagaimana? 1000 tahun ya dalam penafsir lain. Maka banyak penafsir yang ini, tapi tidak merincikan apakah itu diambil atas dasar apa. Yang jelas 6 periode ya. Lebih kurang lah Ustaz. Lebih kurang. Wadah ya. Waalaikumsalam. Iya, iya. Tapi yang kita lihat dari para ilmuwan yang mengatakan bahwa bumi itu mengalami pergerakan. Iya. Cuma kenapa tidak terasa karena adanya gaya gravitasi bumi. Iya. Gaya dari bumi sehingga kita tidak terasa bumi itu bergerak. Iya. Nah, kalau kita hubung kayak ini gimana? Apakah yang ilmuwan betul atau salah? Oh iya, iya. Ada dalam sebuah hadis ya. Dalam sebuah hadis bumi ini resah dia. Resahnya gimana itu kan? Ketika itu ditanya oleh Allah, kenapa kamu resah sekali? Jadi resah beda dengan berputar. Jadi beda dengan berputar. Perputaran dia dengan sangat kencang, berbeda dengan resah dia. Ya. Jadi ketika itu apa kata bumi? Nanti akan tinggal di saya ini kata dia, manusia yang berbuat dosa. Gara-gara dia saya bisa hancur. Ketika dia berbuat dosa kan kau berikan bala. Ketika bala yang kena saya juga kata bumi Pak. Yang kena saya juga. Engkau berikan kehancuran kepada ini. Yang kena saya juga. Saya nak mau ya Allah. Maka ketika itu ini hadis tentang Allah menciptakan gunung Pak. Ya, kemudian diciptakanlah gunung fa'arsaha supaya bumi ini tidak resah lagi dia. Artinya apa? Sudah tidak ada paku-pakunya Pak. Bukan berarti ketika dipaku itu dia tidak bisa bergerak lagi, tidak ya. Terus bergerak dia Pak. Cuma resahnya itu apa? Resahnya itu ya seperti tadi nanti gempa lagi atau apa kan. Memang terjadi juga nanti. Tapi kalau seandainya tidak diberikan paku itu akan lebih dahsyat lagi pergerakannya. Jadi bergerak dia terus berputar. Saking kencangnya dia berputar, maka kita tidak terasa. Pak. Seperti kita ambil air, coyi dapat dalam ember, Pak. Kita berputar kencang sekali, air itu seperti semula. Pak. Dan ikan yang ada di dalam itu, dalam ember, Pak. Ikan dalam ember, dia tidak ketika kita putar itu, kamu putar lagi tidak, Pak. Dia seperti biasa saja dia. Kita putar kencang sekali, airnya seperti biasa saja. Jadi bukan itu maksudnya. Artinya bumi ini melapor kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dosa manusia yang akan tinggal di dalam dia. Saya resah sekali ya Allah. Maka supaya kamu tidak resah, maka diberikanlah itu. Ya. Jadi dia berputar terus berputar, dia bukan tidak berputar. Ini seperti apa namanya lagi? Beberapa tahun yang lalu itu
ada ilmuwan gimana? Ilmuwan baru muncul, nggak tahu saya Pak. Jadi dia bersikeras kalau bumi itu terhampar kata dia. Jadi saya tanya kenapa? Saya bilang dalam Al-Quran semua katakan seperti itu. Tetapi kan begini, di dalam ilmu pengetahuan itu memang sudah diselidiki, Pak. Mempunyai alat-alat dan semua bumi itu bulat. Orang sudah naik ke bulan dan melihat bumi itu bulat. Ya, Pak. Dengan berbagai melihat bumi itu bulat. Masa kita tidak percaya dengan ilmuwan itu? Dari dulu memang sudah bumi bulat. Ya, tapi di dalam Al-Quran dalam Al-Quran bumi terhampar. Betul, terhampar. Terhampar dalam mencari rezeki. Ya, jadi semua penafsir semua sepakat kalau bumi itu bulat. Dia tanya mana landasannya? Coba buka tafsir Al-Baitawi. Jadi dalam tafsir Al-Baitawi apa kata Imam Al-Baitawi? Wala nunkiru annal arda kurawiyun. Kami tidak memungkiri kalau bumi itu bulat. Ya. Kemudian yang mereka katakan itu apa? Basata itu ada basata rizqa, diberikan kelapangan rezeki, diberikan semuanya oleh Allah. Itu makna majas, saya bilang. Jangan menggunakan makna majas ke dalam bentuk makna sebenarnya, itu akan berbeda maknanya. Ya. Jadi itu tetap berbeda. Cukup ya. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.